Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menjelaskan tentang larangan riba dan efeknya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Baqarah ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang masih ada pada kamu, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak berbuat demikian, maka ketahuilah bahwa Allah akan memerangi kalian. Al-Baqarah ayat 279. Ayat ini menjelaskan sanksi bagi pelaku riba dan menekankan bahwa mereka akan kekal di dalam neraka jika mereka tetap melakukan riba setelah adanya larangan dari Allah. Selain ayat-ayat di atas, ada juga ayat-ayat lain yang secara tersirat membahas tentang riba dan pentingnya menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, seperti Ar-Rum ayat 39 dan An-Nisa atas ayat 160 dan 161. Ayat tersebut menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang haram dan dapat menyebabkan sanksi yang berat di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Praktek ribawi. Kita tahu bahwa riba adalah sangat dilarang di dalam Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang tentang praktek riba. Namun apa yang terjadi di perekonomian dan bahkan di dunia perbankan secara spesifik, justru praktek ribawi ini sangat marak di seluruh dunia dan juga menjadi berbagai referensi keuangan bagi negara maupun lembaga-lembaga ekonomi, termasuk perusahaan ataupun yayasan dan lain sebagainya. Sementara agama Islam hadir di tanah suci Arab dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, sudah secara tegas-tegas melarang ribawi. Namun pada saat itu di masyarakat Quraisy sebetulnya sudah banyak terjadi praktek-praktek ribawi, yaitu seseorang yang meminjam sesuatu kemudian mengembalikannya dan dituntut untuk dikembalikan dengan memberikan kelebihan. Selanjutnya pihak sang peminjam juga meskipun tidak suka dengan kewajiban tersebut, namun karena dia membutuhkan, maka akhirnya sang peminjam pun juga menyetujui dari pihak orang yang meminjamkan. Praktek ini sudah ada di zaman jahiliyah. Berikutnya, praktek ribawi sekarang sangat marak, justru digalang dan dikomandoi dan bahkan dihitung secara rinci dan dibuat secara teori sangat matang oleh seorang dari Spanyol yang bernama Martin de Azpilicueta. Dia seorang dokter, teolog, ahli agama, tentunya agama Kristen, namun dia juga ahli ekonom. Dia lahir di tahun 1556 di Spanyol. Dan pada waktu itu ilmu pengetahuan dan komunikasi sudah sedemikian menyebar dan marak. Dan si Martin ini dengan cermatnya membuat perhitungan dan membuat sebuah teori di mana sebuah barang, sesuatu hari ini adalah manfaatnya lebih bagus dari barang ini apabila dinikmati,
waktu mendatang, misalnya 1 bulan mendatang, 2 bulan mendatang, bahkan 1 tahun mendatang. Nah, teori ini kemudian dirumuskan berbentuk hitung-hitungan angka, sehingga di sini muncullah pembenaran bahwa seseorang yang memperoleh manfaat hari ini harus mau dan konsekuen, yaitu memberi keuntungan bagi seseorang yang telah memberikan barang tersebut, sehingga si pemberi barang tersebut pantas untuk menerima kelebihan pembayaran. Misalnya harganya 100, kemudian dan namun sang pembeli tidak bisa memberikan uang 100 hari ini, maka dia menghitung apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan selanjutnya. Dan terjadilah perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan rentang waktu dan berdasarkan besarnya jumlah yang dipinjam. Ini adalah teori interest dalam perbankan yang diawali oleh Sang Martin, orang Spanyol ini. Jadi waktu berlangsung terus-menerus, dan di abad 16, 17, dan 18 juga berikutnya adalah muncul ilmu accounting, akuntansi. Ilmu accounting, akuntansi ini juga dirintis oleh orang-orang Eropa yang mereka dengan cermat bisa menghitung bahwa sebuah nilai hari ini tentunya lebih baik dari nilai 1 tahun mendatang, dan itu dikompensasikan berbentuk bunga, suku bunga atau interest rate. Ini adalah praktek-praktek ribawi yang sudah melembaga, dan mereka sangat pandai sekali menghitung secara accounting. Makanya ilmu accounting, ilmu akuntansi sangat detail menghitung hari per hari. Bahkan mereka bisa membuat teori compounded interest rate, yaitu bunga berbunga. Jadi bunga yang sudah dihitung berdasarkan periode waktu. Apabila suku bunganya 1 bulan sekian, apabila dibayar 2 bulan, maka yang 1 bulan yang belum dibayar akan menghasilkan suku bunga lagi. Demikian seterusnya. Misalnya 100, dalam 1 bulan harus dibayar 105 misalnya. Namun berarti ada 5%. Kemudian 5% yang harus dibayar bulan depan ternyata tidak dibayar juga. Maka 5 yang ditunggak dalam 1 bulan tersebut juga menghasilkan bunga lagi. Demikian, itu adalah perhitungan yang sangat detail, dan tidak ada 1 sen pun uang yang tercecer. Inilah awal mulanya daripada praktek ribawi yang jelas-jelas dilarang oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah melalui wahyu dalam Al-Quran. Dan kini kita, masyarakat Indonesia, harus menghadapi ini semuanya. Dan tentunya dalam perhitungan perekonomian dan perdagangan, mungkin seseorang, sang pedagang, bisa menghitung bahwa apabila dia meminjam uang di bank dan kemudian dia harus mengembalikan dalam kurun waktu tertentu, dan dia menyetujui membayar bunga, karena dia juga sudah menghitung bahwa uang yang diterima dari pinjaman dibelikan untuk sebuah barang produksi, dan kemudian dijual dan lain sebagainya, dan dijual semuanya menghasilkan keuntungan, dan dari keuntungan tersebut masih ada kelebihan dan dia mampu membayar bunga. Ini adalah prinsip perekonomian ribawi yang sudah melembaga di Indonesia, dan bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia. Nah, sementara lembaga-lembaga syariah yang dirintis dan dipelopori oleh bank-bank dari negara Islam pun juga mulai marak melakukan berbagai kajian-kajian untuk menghitung bahwa ribawi sangat dilarang. Maka mereka kemudian membuat perhitungan-perhitungan yang
dinamai perhitungan syariah. Ada berbagai transaksi-transaksi yang selama dia mengikuti praktek-praktek yang dilakukan Rasulullah, maka dia boleh dan dibenarkan, dan itu disebut sebagai praktek-praktek ekonomi syariah. Ada pinjam meminjam, ada membeli dengan pembayaran secara berjangka, atau membeli kemudian meminjam dulu, kemudian nanti akhirnya kalau sudah punya uang menjadi membeli. Dan itu ada beberapa pasal-pasal syariah yang memang bisa diikuti dalam berbagai teori ilmu syariah. Namun intinya saat ini terjadi simpang jalan, terjadi pergulatan antara ekonomi ribawi dan ekonomi syariah. Dan kita sebagai orang Islam hendaknya secara patuh mengikuti larangan yang diturunkan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran untuk tidak mempraktekkan ribawi. Karena ancamannya adalah neraka. Dan neraka ini adalah selama-lamanya. Kenapa kita berani bermain-main dengan ancaman neraka apabila kita sebetulnya bisa menjalankan perekonomian pinjam meminjam secara syariah, secara syar'i, secara yang dipraktekkan dan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita akan bicarakan lebih detail antara ribawi dan syar'i dalam episode berikutnya.